Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita buat berita firman Tuhan di channel TV ini, di mana firman ini pada khususnya umat Kristiani Nasrani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Di mana pada sore berbahagia ini, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama dan akan kita share bagi seluruh pertemanan Facebook maupun WA dimanapun saudara-saudariku berada. Tujuan daripada ranah firman ini bagaimana kita belajar meningkatkan kedewasaan sumber daya manusia di dalam kehidupan yang akan mengerti menghadapi suasana gelombang arus dunia menjelang hari-hari terakhir telah mulai bergejolak seperti yang tertulis pernyataan firman Tuhan. Di mana pada sore berbahagia ini mari kita belajar bersama-sama dan mari kita memahami mencermati gelora dunia. Dan apa yang terjadi kita lihat saudara-saudariku. Mungkin kita sudah menonton di media sosial, di channel YouTube, siaran televisi. Saat ini kita belajar memahami firman Tuhan supaya kita benar-benar meningkatkan keimanan menghadapi tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan, tipu muslihat, tipu dosa. Ini berbahaya saat ini kita hadapi. Jangan sampai kita terlena hal-hal bujuk rayuan mereka, supaya tidak terjadi yang sesuai dengan Tuhan inginkan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Firman ini kita buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya pengertian bersama menjelang hari terakhir, menjelang akhir zaman. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah imanmu dengan naungan kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan di dalam jiwa, pemikiran maupun di tubuh kita. Berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Tujuan daripada firman Tuhan supaya kita mampu menghadapi gejolak dunia yang terjadi saat ini saudara-saudari. Di mana firman Tuhan berkata bagi kita, kuatkanlah imanmu dan berdoalah engkau, berjaga-jaga dan waspadalah, bahwa tipu daripada kuasa kegelapan saat ini yang begitu peningkatan semakin besar, yang akan menghancurkan jiwa pemikiran manusia supaya jatuh dalam kekelaman, jatuh dalam dosa, yang akan membawa maut kematian oleh karena dosa. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar demi belajar memahami jalan kebenaran Tuhan. Janganlah kita mengenal kebenaran firman Allah atau mengenal perkataan Yesus Kristus hanya sekedar pendengar. Marilah belajar berbuat kepada Tuhan dan berbuat kepada sesama, supaya penyertaan tangan Allah melalui naungan kuasa Roh Kudus-Nya yang telah diuraikan dalam tubuh kita semakin Tuhan kuatkan kita saudara-saudariku. Setiap perbuatan kuasa kegelapan, setiap perbuatan kuasa iblis akan menghancurkan pemikiran manusia, membawa maut kematian ke dalam dosa, yang akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang seturut kehendak rencana daripada Allah. Firman Tuhan ini kita sampaikan tidak memandang daripada kehidupan manusia dan yang percaya kepada Yesus Kristus.
Sebab kuasa kegelapan tidak memandang manusia. Terhadap kehidupannya udah cukup sederhana di bawah kolong langit dan di atas bumi, maupun kehidupan manusia sangat susah menderita, maupun apapun jabatan kita, di dalam kuasa kegelapan tidak memandang itu. Mereka selalu menyerang kita supaya kita terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Jangan kita sampai terjadi kena bujuk rayuan kegelapan, menjadi orang munafik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ini pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Inilah tipu daya iblis, manipulasi jiwa pemikiran manusia supaya jatuh dalam dosa, di dalam kekelaman. Berbentuk apa kuasa kegelapan itu? Membuat manusia supaya menjadi timbul kejahatan. Jadi mari saudara-saudariku belajar demi belajar dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berbuat kepada Tuhan, kepada sesama. Jadilah kita pelaku firman Allah. Di dalam keimanan kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah untuk kita, maupun di dalam kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi yang masih seturut rencana daripada Allah untuk kita, mencari kehidupan oleh naungan tangan Allah, dan juga membawa kehidupan di kelak kemudian. Pernyataan firman sidang pengadilan terakhir, apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka? Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, menjelang hari-hari terakhir, manusia akan memikirkan kepentingan sendiri. Itu firman Tuhan berkata. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan kita. Sebab itu Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudus kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kuat. Jangan berikan lemah, saudara-saudariku, iman kita. Jangan biarkan kesempatan kuasa kegelapan ingin manipulasi pemikiran kita. Setiap manusia dalam jiwa pemikirannya, tidak ada etikat manusia menjadi jahat. Tetapi karena bujuk rayuan tipu daya iblis, tipu kegelapan yang menyurupi pemikiran kita, menghancurkan pemikiran kita, sehingga jatuh timbul dalam niat etikat kejahatan yang bentuk apapun yang menjadi pelanggaran di dalam firman kebenaran Allah. Channel ini saya buat pada khususnya umat Kristiani, Nasrani, dan yang mengenal dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita saudara-saudariku berbuat di dalam kebenaran menjelang hari-hari terakhir ini. Mari kita kejar keabadian pernyataan firman di kelak penghakiman daripada Allah. Manusia hidup supaya kita memahami ada kehidupan manusia di bawah kolong langit dan di atas bumi yang Tuhan sertai. Tetapi Tuhan berkata, berjalanlah di jalan kebenaran daripada Allah. Dan ada juga kehidupan kedua kali. Akan Tuhan bangkitkan orang mati dan orang hidup. Ini akan terjadi di kelak kemudian pernyataan sidang yang terakhir perbuatan Allah di kelak kemudian. Apakah kita menjadi penghuni surgawi atau menjadi penghuni neraka? Maka firman Tuhan berkata, berikanlah waktumu selagi hidup. Datanglah kepadaku, kata Tuhan. Sebab itu saudara-saudariku, mari kita belajar demi belajar di jalan kebenaran daripada Allah. Sekalipun kita tidak luput dari segala kekurangan dan dosa. Manusia seseorang pun tidak luput dari segala dosa. Manusia seorang pun tidak luput dari kesalahan. Tak ada manusia yang sempurna. Tetapi Tuhan mengingatkan, datanglah kepadaku, berdoalah dan berjaga-jagalah. Waspadalah, bahwa kuasa kegelapan sekarang sudah memang meningkatkan kriteria pekerjaan iblis
yang hancurkan manusia dan pemikiran manusia supaya jatuh dalam dosa. Lihat gelombang dunia, lihat gelora dunia. Mari, mungkin sudah saling memahami kita, saudara-saudaraku dimanapun berada. Marilah belajar demi belajar berjalan-jalan kebenaran Tuhan. Maupun kehidupan kita senang, maupun kehidupan kita kaya, maupun kehidupan kita miskin, mari belajar berseru kepada Tuhan. Maupun jabatan kita yang tinggi, di hadapan Tuhan kita semua sama. Bahkan orang yang mengenal kebenaran firman Allah dan yang menjabarkan berita Injil perkataan Allah, sama kita semua di hadapan daripada Allah. Yang Tuhan inginkan menjadi pelaku firman Tuhan, berbuatlah hadapan daripada Allah dan berbuatlah kepada sesama. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita ingin menjadi penghuni daripada surgawi, karena sesaat waktu hidup kita berikan kesempatan datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi kalau sudah Tuhan pisahkan roh kita dari tubuh kita, Dia kembalikan tubuh kita ke debu tanah, Dia cabut roh kita, dikatakan maut kematian, tidak ada lagi kesempatan. Itu harus terjadi karena hak daripada Tuhan memanggil umat-umat yang percaya kepada Dia maupun tidak percaya kepada Dia. Hak Dia mencabut nyawa manusia itu. Sebab itu saudara-saudaraku, sehingga kita tidak dapat diganggu kuasa kegelapan. Mari belajar firman kebenaran Tuhan. Marilah kita menunduk diri kepada Allah. Di mana firman ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya kepentingan bersama. Bukan masuk tujuan saya di channel ini, di YouTube ini supaya saya lihat orang hebat. Tidak. Itu tidak saya harapkan. Tetapi mari dalam naungan kebersamaan kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan menjelang hari-hari terakhir. Di mana sore ini sebelum kita masuk ke ranah firman, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita menunduk diri, berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Mendengarlah Engkau Bapa dan melihat atas segala permohonan doa ini dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah. Mengingat jamahan naungan tangan-Mu, kuasa Roh Kudus daripada yang ada di tubuh kami, kuatkan Bapa kami semua, ajari kami dan hikmati kami, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan. Biar kami mampu Bapa berjalan demi berjalan menghadapi tipu daya iblis menjelang hari-hari terakhir ini yang sesuai pernyataan firman daripada Allah. Kami sudah melihat, oleh sebab itu kami berseru berserah di hadapan Tuhan, menyandarkan diri di hadapan daripada Allah. Pertolongan penyertaan tangan mulai terjadi saat ini. Perkenankanlah Bapa doa ini. Bahkan negara ini Tuhan semakin pulihkan, semakin jamah, semakin sadarkan kami semua. Penyertaan pertolongan tangan mulai Bapa yang memampukan kami. Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus pada sore ini. Curahan keajaiban, keilahian, mujizat yang nyata, yang maha tinggi Yesus Kristus Raja alam semesta. Dengan nama Roh Kudus daripada Engkau Tuhan, mengajari kami pada sore ini. Berbuatlah kami sesuai kehendak seturut rencana daripada Allah. Hikmati kami semua Tuhan, maupun menonton video hikmati dan berkati. Ajari kami semua dalam kebersamaan ini, yang sesuai seturut rencana daripada Allah. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mendambakan penyertaan tangan-Mu bagi kami, hikmati kami. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, saat ini masuk kita ke ranah firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi mengingatkan kita semakin mampu berjalan di dalam kebenaran Tuhan, supaya kita sanggup menghadapi tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan yang manipulasi pemikiran kita, supaya kita jatuh ke jurang maut kematian oleh karena dosa. Sebab itu saudara-saudariku, mari kita belajar firman kebenaran. Kita belajar firman kebenaran daripada Allah, perkataan yang hidup. Kita tidak memakai hikmat dunia. Setiap saya buat firman ini, saya tidak mampu
menjabarkan firman kebenaran Allah kalau tidak hikmat daripada Tuhan, maka saya berdoa dulu supaya mampu kita menjabarkan, supaya dihikmati. Itu saudaraku, kita percaya dihikmati Tuhan saat ini, mampu mendengar, dan tolong di-share, di-like ini kepada keluarga kita semua dimanapun berada, supaya kita memahami semua, supaya Tuhan jamah kita menjadi pelaku firman Tuhan, berbuat kepada Tuhan dan berbuat kepada sesama, supaya kita tidak jatuh dalam kekelaman, supaya kita tidak jatuh seperti manusia yang munafik di hadapan daripada Allah. Jangan kita seperti orang Farisi di zaman nenek moyang kita. Sebab itu, saudara-saudariku, belajar firman kebenaran kita tertulis di Efesus pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 ayat 10. Ya. Pasal ke-6 ayat 10, taat dan kasih berikutnya. Berikutnya ayat 10 dikatakan perlengkapan rohani. Kenapa firman ini Tuhan mengingatkan kita? Nanti kita baca nanti apa yang terjadi sebab firman ini mengingatkan kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini di menjelang hari-hari terakhir, supaya kita memahami. Sebab Tuhan Allah sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya saat ini kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Berdoalah dengan nama Roh Kudus. Yang kita hadapi saat ini tipu daya iblis yang manipulasi pemikiran kita supaya kita jatuh, supaya kita jahat. Segala perbuatan iblis yang sangat mengerikan. Perbuatan iblis itu mengerikan yang sebenarnya. Supaya kita tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita dalam keimanan datang kepada Tuhan. Di mana kita seluruh umat Kristiani Nasrani dimanapun berada. Mari kita belajar. Maka dikatakan ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan. Ya saudaraku, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa perlengkapan senjata Allah? Apa perlengkapan senjata Allah? Kenapa firman Tuhan berkata, janganlah kamu hendak pendengar, hendaklah kamu jadi pelaku berbuat di hadapan Tuhan dan berbuat hadapan sesama. Apa perbuatan kita? Berdoa kepada Tuhan, waspada selalu dan berjaga-jaga, belajar firman kebenaran walaupun terkadang itu sulit. Sebab Tuhan Allah berkata bahwa Roh Kudus sudah Tuhan curahkan ke jiwa, tubuh, pemikiran kita, supaya kita sanggup menghadapi tipu daya iblis. Sehingga Roh Kudus yang dapat menghandle kita. Tetapi harus kita lakukan. Belajar firman kebenaran, belajar demi belajar. Walaupun sulit, memang sulit. Tetapi bagaimana kita punya cara supaya jangan sulit? Berusaha berdoa kepada Tuhan, supaya kita dihikmati, supaya kita dikuatkan. Apa sih salahnya datang kita belajar firman kebenaran di rumah kita pribadi, lepas pribadi? Apa sih salahnya kita berikan waktu berdoa di rumah? Berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, bukan bayar kok. Padahal itu kita lakukan demi untuk keselamatan kita di kelak kemudian. Bukan hanya keselamatan di bawah kolong langit dan di atas bumi. Penting kita memahami. Saya menghimbau kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada yang mendengar ini, supaya kita bekerja sama
menjabarkan firman kebenaran bagi umat-umat Tuhan, domba Allah, dimanapun pelayanan kita pribadi lepas pribadi. Mari semakin kita kuatkan doa. Mari kita belajar berdoa syafaat, supaya kuat kita semua ada kebersamaan. Itu saudara-saudariku. Mari belajar demi belajar menghadapi suasana tipu daya iblis. Ini yang berat kita hadapi saat ini. Sebab itu Tuhan Allah tidak aku berikan beban yang tidak bisa kau bebani. Aku akan memberikan pertolongan roh penghibur, yang dikatakan kuasa Roh Kudus daripada Allah, yang dikatakan Roh Allah yang kudus. Dia curahkan bagi manusia supaya mampu menghadapi gejolak dunia ini. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Itu pengertiannya ayat 10 sampai 11. Mari kita ke ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan dan darah dan daging lagi sekarang. Karena ini sudah menjelang hari-hari terakhir. Dan sudah menjelang akhir zaman. Kenapa Tuhan berkata bahwa kita bukan melawan daging dan darah? Karena kuasa Roh Kudus sudah Tuhan curahkan kepada umat-umat, supaya sanggup hanya tinggal menjalankan kepada Tuhan. Supaya penyertaan pertolongan Tuhan datang kepada kita dengan naungan bimbingan kuasa Roh Kudus. Maka firman ini berkata sedemikian bagi kita semua supaya kita pahami. Belajar demi belajar datang kepada Tuhan. Maka dikatakan Allah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa. Tetapi kita melawan, kita ulangi saudara, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mari saudara-saudariku memahami. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus, Dia berjanji menjelang akhir zaman aku mencurahkan Rohku. Karena Tuhan tahu menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, yang kita lawan adalah tipu daya iblis yang dikatakan roh penghalang di angkasa. Roh penghalang doa kita di angkasa yang menghalangi menuju ke dalam kerajaan Allah supaya Tuhan jawab doa kita. Maka Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jangan saat ini lagi kita lengah. Jangan lagi saat ini mengandalkan lahiriah dengan badani datang berdoa kepada Tuhan. Belum tentu nyampe. Karena kita hadapi roh jahat penguasa di angkasa. Maka Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kuduslah yang menghantar segala doa kita, memampukan menghantar doa kita kepada Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Saat ini hanya percaya kita kepada Tuhan. Percaya kita pada Roh Kudus, berdoa tulus. Apapun kesalahan, apapun kekurangan, apapun dosa, manusia tidak luput dari segala kesalahan. Sebab itu Roh Kudus mengantar doa kita menghadapi kuasa penghalang di udara yang menghalangi segala dalam keibadaan kita, doa kita kepada Tuhan. Ini firman Tuhan berkata, perlengkapan rohani. Rohani artinya iman. Saudara kekasihku di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar demi belajar menjelang hari-hari terakhir ini. Maka dikatakan tadi saudaraku ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pekerjaan kuasa kegelapan
Pekerjaan iblis melayang-layang di atas udara ini. Barang siapa yang bisa mereka surupi bagi orang-orang yang lemah imannya. Maka firman Tuhan berkata, waspadalah dan berjaga-jagalah. Aku telah mencurahkan Roh Kudus kepadamu. Berdoalah dengan naungan Roh Kudus, supaya saudara-saudariku memahami. Anda pelajari Yudas 1. Yudas 1 sampai ke ayat 25 kalau nggak salah. Di situ Anda pelajari, buka kitab Anda di rumah. Di situ diperintahkan, menjelang hari-hari terakhir berdoalah dengan nama Roh Kudus. Saya selalu buat firman Tuhan di channel TV ini, supaya kita memahami dalam kebersamaan. Saya pribadi, saudara-saudariku, saya dulu tidak mengerti kebenaran firman. Saya orang jahat, saudaraku. Tetapi Tuhan Allah berkata kepada saya, beritakanlah Injilku kemana-mana. Apa yang kuajarkan kepadamu, supaya semua memahami menjelang hari-hari terakhir ini, supaya semua dapat diselamatkan. Ini pribadi saya berkata kepada saudara-saudara, saya tidak bohong demi Tuhan Allah yang hidup. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan kita bersama. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita menjadi kepentingan bersama semakin mengerti datang kepada Tuhan. Supaya kita sanggup menghadapi gelora dunia. Supaya kita sanggup menghadapi tipu daya iblis. Bujur rayuan kegelapan, tipu dosa. Tipu muslihatnya. Ini pekerjaan iblis sekarang. Mari semakin kuatkan iman kita, saudara-saudariku. Itu pernyataan firman. Menjelang hari-hari terakhir, manusia akan diguncang oleh kuasa kegelapan. Diguncang. Nanti kita baca firmannya, saudara-saudariku. Dikatakan tadi ayat 12, ya. Karena itu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu saudara-saudariku. Sebab itu Tuhan Allah mengutus Roh Kudus-Nya memampukan kita. Hanya percaya dengan nama Roh Kudus, supaya Roh Kudus mendewasakan kita, mengajari kita semuanya. Jauhi secara badani lahiriah datang belajar firman kebenaran Allah. Jauhi secara badani lahiriah menjabarkan berita Injil perkataan Allah. Sebab firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Berdoalah dengan nama Roh Kudus, supaya semua dihikmati mengerti. Itu firman Tuhan berkata. Maka firman Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Itu dikatakan ayat 12 tadi, saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat, yaitu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Pengertiannya, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Maksud tujuan daripadalah sewaktu hidup kita mari lebih percaya datang kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Sampai selesai katanya. Artinya sampai selesai yang sesuai seturut kehendak rencana daripada Allah di saat Tuhan Allah menjemput kita, yaitu maut kematian. Di dalam maut kematian, bahwa Tuhan Allah tidak memandang usia.
Tetapi Tuhan Allah memberikan batas-batasan umur, usia. Tetapi panggilan kematian daripada Allah bukan memandang batas umur. Anak-anak pun dipanggil, remaja pun dipanggil, yang muda pun dipanggil, yang tua pun dipanggil. Hak dia. Sebab dia adalah, bahwa kita adalah Bapa kita, dialah Bapa kita. Dialah Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Mari belajar saudara-saudariku menghadapi gelora dunia menjelang hari-hari terakhir ini. Sebab Tuhan Allah sudah mengutus Roh Kudus-Nya menguatkan kita. Biarlah Roh Kudus mengubah segala jiwa pemikiran kita dalam iman kita, belajar berdoa kepada Tuhan. Usahakan, percayakan Roh Kudus dalam hati kita. Ini Tuhan mengingatkan, karena kita menghadapi kuasa-kuasa di angkasa, roh jahat di udara yang menghalangi doa manusia. Ada 3 roh jahat di bawah kolong langit dan di atas bumi. Roh kejahatan di dasar laut, roh kejahatan di bawah kolong langit dan di atas bumi, di bumi ini, dan roh kejahatan di udara. Yang paling jahat yang menghalangi doa kita adalah roh penghalang di udara. Ini firman Tuhan mengatakan, bukan saya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kenapa Tuhan ingatkan kita? Karena menjelang hari-hari terakhir, seperti yang tertulis saat ini, biar kita pelajari bersama. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal ketiga, keadaan manusia pada akhir zaman. Ini udah menjelang akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Makanya jangan sampai tertipu daya kuasa kegelapan dan bagaimana cara melawan itu. Dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini Tuhan memberikan, mengingatkan perlengkapan rohani karena akan terjadi keadaan manusia pada akhir zaman. Kalau tidak percaya lagi kita, seperti diingatkan perlengkapan rohani, ada nama Roh Kudus yang mendewasakan kita, membimbing kita, namun kita juga bebal, denggil, ya akan terjadi beginilah. Terjadi begini. Sebab itu Tuhan Allah masih memberikan belas kasih kepada kita, saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Maka dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemikna, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Lihat gelora dunia saat ini. Itu dikarenakan apa? Karena kuasa kegelapan manipulasi pemikiran kita menjadi hamba uang. Bukan tidak membutuhkan kita uang. Lihat apa terjadi. Berhati-hati kita, saudara-saudaraku. Dan barang siapa menonton video ini, tolong di like, di share kepada keluarga-keluarga kita dimanapun berada. Supaya kita belajar demi belajar. Ada tuntunan Roh Kudus, ada hikmat karunia daripada Allah. Menjamah dan menguatkan kita. Supaya kita belajar demi belajar, walaupun sulit. Memang susah, nggak mudah. Tapi kalau kita percaya kepada Roh Kuduslah menghadapi kuasa tipu daya iblis untuk membela kita, mendoasakan kita. Tapi percaya, lakukan, berbuat kepada Tuhan. Itu aja kuncinya, saudara-saudara itu. Dikatakan tidak memperdulikan orang tua, tidak tahu mengasihi,
tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, yang tidak suka yang baik. Ini yang sekarang. Di sini firman Tuhan mengatakan tadi, Tuhan memerintahkan perlengkapan rohani. Tujuan daripada firman ini, karena keadaan manusia menjelang hari-hari terakhir akan terjadi bagi orang yang lemah imannya. Tetapi Tuhan mengingatkan perlengkapan rohani. Belajarlah dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Itu saudara-saudaraku, manusia tidak beretikat mau jahat, melakukan kejahatan kepada sesama. Sebab manusia diciptakan Allah adalah sama seperti Allah sendiri. Tetapi karena naungan kuasa tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia, lemah iman kita menyusup sehingga terjadi kejahatan. Dikarenakan kuasa dunia yang berbicara. Apa kuasa dunia yang berbicara? Salah satu menjadi hamba uang, walaupun uang itu harus dibutuhkan. Segala sesuatu manusia di dalam dunia ini, terutama Tuhan yang pertama adalah uang. Padahal datangnya uang itu berkat daripada Allah. Tetapi banyak manusia menyalahgunakan yang dikatakan menjelang hari-hari terakhir. Tetapi puji Tuhan bagi Yesus Kristus, kita diingatkan perlengkapan rohani. Tentu berdoa tulus kepada Tuhan. Kasih dong kesempatan kepada Tuhan. Datanglah beribadah ke gereja. Datanglah kebaktian malam hubungan silaturahmi antara jemaat Tuhan, di antara domba Allah, dan di antara pelayan Tuhan yang memberikan waktu rumahnya untuk beribadah menyembah Tuhan. Saling menopang doa, saling support doa. Jangan mau terlena gosip-gosip kuasa kegelapan yang mengganggu jiwa pemikiran kita dalam keibadahan kepada Tuhan, sehingga terjadi mendua hati. Tapi Tuhan berkata, percayalah, naungan Roh Kudus akan membimbingmu. Tuhan tahu kekuatan kegelapan di dunia ini. Tetapi belajarlah. Datanglah kepadaku, kata Tuhan. Karena menjelang hari-hari terakhir, itu akan terjadi, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Itu akan terjadi, saudara-saudariku. Percayalah. Maka dikatakan tadi di situ, tidak tahu mengasihi, sombong, congkak, menceritai orang. Setiap orang selalu menceritai orang dari kepemikiran manusia secara hati nurani yang bersih. Sebenarnya tidak mau etika manusia itu gitu. Tetapi dikarenakan bujur rayuan, tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia supaya menghancurkan, supaya timbul terjadi perdebatan, permasalahan di antara yang mengenal kebenaran Tuhan. Itu saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Supaya kita semakin memahami firman kebenaran daripada Allah. Jangan kita lalai lagi menjelang hari-hari terakhir ini. Kita tidak tahu loh, saudara-saudariku. Karena firman Tuhan berkata, sewaktu hidupmu berikan kesempatan. Dan berhati-hatilah tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia. Dia akan memisahkan dari jalan kebenaran daripada Allah. Dia akan terjadi maut, kematian oleh karena dosa. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Di mana firman ini, saudaraku, singkat kita bikin. Nanti dikatakan tadi Timotius itu, saudaraku, 2 Timotius 3 sampai batas 9. Saudara-saudaraku, belajarlah Anda membaca ini. Inilah keterangannya daripada jawaban ayat-ayat ini. Saudara-saudaraku, baca
firman Tuhan di rumah nanti. Dan barang siapa yang mendengar video ini, semogalah kita diberkati dan dihikmati roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah, yaitu roh daripada tata kerajaan daripada Tuhan. Bukan hikmat dunia, melainkan hikmat Tuhan tercurah bagi kita belajar. Tapi berdoa saudara-saudariku, menunduk diri kepada Tuhan. Itu. Jauhi belajar firman kebenaran Allah oleh karena kepintaran dan kepandaian kita sendiri dengan secara badani dan lahiriah. Sejauh mana seperti dahulu bahwa orang Farisi yang telah menyalibkan Tuhan karena dari kepandaian dan kepintaran dia sendiri, tidak mengetahui hikmat daripada Allah, tidak mengetahui mujizat keajaiban daripada Allah. Sebab itu firman Tuhan berkata tidak boleh ditafsirkan, melainkan berdoalah engkau kepadaku, aku akan mengutus roh hikmat pengertian pengajaran daripada aku, kata Tuhan, dengan hati yang tulus. Dan janganlah engkau menganggap dirimu paling pintar dan pandai. Begitulah dulu orang Farisi. Nah, namun hikmat pengertian firman perkataan Allah tidak memahami, sekadar menjadi hanya kata-katanya. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus, orang Farisi lah yang menyalibkan. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus dimanapun berada, ingat, firman Tuhan adalah perkataan Allah yang hidup. Firman Tuhan adalah hikmat yang hidup. Firman Tuhan adalah bukan nubuat manusia, melainkan nubuat Allah sendiri. Oleh keilahiannya, keajaibannya, untuk membawa umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus menjelang di kelak kemudian. Kita pikirkan kelak kemudian. Jangan kita pikir, saudaraku, di dunia ini hanya itu kita hidup. Oh tidak, karena sudah mati nggak tahu-tahu lagi aku itu. Baca firman kebenaran Allah, bahwa orang mati dan orang hidup akan Tuhan angkat, akan menjadi menciptakan manusia baru. Apakah menjadi penghuni neraka atau penghuni surgawi, makhluk neraka atau makhluk surgawi? Di sidang pernyataan nanti terakhir, saudara-saudaraku. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus melalui firman-Nya. Bahkan rasul-rasul sama murid-muridnya, dia Tuhan nikmati. Tuhan Yesus ke dunia sudah memberikan contoh orang mati jadi hidup. Bahkan nabi-nabinya, rasulnya, murid-muridnya mendoakan orang yang lumpuh bisa berjalan. Lihat suasana menjelang hari terakhir ini. Kita pandanglah dunia ini. Umat-umat yang hadir dan layak di hadapan Tuhan, sudah Tuhan nyatakan sekarang keajaibannya. Dia pakai anak-anaknya yang dianggap jadi anaknya manusia di dunia ini, telah memberikan contoh supaya kita semakin kuat iman. Percayalah dengan nama Roh Kudus. Inilah saudara-saudariku sore berbahagia ini. Kita buat, kita share ke WhatsApp, ke FB pertemanan saya. Mohon izin, selalu saya mencari pertemanan Facebook. Tujuan saya supaya bisa ku share setiap firman Tuhan di channel YouTube ini. Tidak ada hal yang lain. Supaya semua ada kebersamaan datang kepada Tuhan. Di dalam keibadahan, di dalam keyakinan diri kita sendiri, hanya percaya kita berdoa kepada Tuhan, bersujud berseru. Sekalipun doa itu kadang-kadang pelin-pelan, tetapi kalau kita percaya Roh Kudus membimbing kita, pasti mengerti kita. Jiwa pemikiran kita itu dibimbing Roh Kudus, sehingga mengerti kita berkata kepada Tuhan yang luar biasa oleh keajaiban daripada Allah. Inilah sore berbahagia ini, saudara-saudariku, kita pelajari bersama, simpel, padat, tapi pasti. Ini hikmat daripada tahta kerajaan Allah
yang maha tinggi Yesus Kristus yang dari atas.